Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahaskan eh, soal section 11 nomor 5, yaitu kita bahaskan tentang teorema Parseval. Ya, di sini teorema Parseval. Nah, jadi pertama-tama saya akan jelaskan teorema yang terlebih dahulu, yang cukup sederhana ya. Nah, terus yang kedua, nanti dari teorema itu kita akan aplikasikan untuk soal nomor 5 ya, section 11 nomor 5. Ya, kita disuruh mencari jumlahan deret dari 1 plus 1/3 kuadrat, 1/5 kuadrat, dan seterusnya. Nah, menggunakan problem 9.6. Ya, jadi nanti problem 9.6 tuh ini. Jadi kita juga tetap sekalian membahas soal problem 9.6 karena mau tidak mau kita tetap eh, apa namanya nyenggol soal ini juga. Ya, jadi soal nomor 11 nomor 5 ini section 11 nomor 5 ini membutuhkan jawaban problem 9.6. Ya, tetapi 9.6 juga sekalian kita buktikan agak setelah kita bahas ini. Oke. Ya, yang pertama kita butuh informasi tentang teorema Parseval terlebih dahulu. Itu ya. Nah, teorema Parseval. Nah, jadi misalkan saja ya kita punya suatu deret Fourier ya yang telah kita tahu secara umum itu fx sama dengan A0 ya, A0 per 2 ya, tambahkan sigma dari n1 tak hingga ya an ya cosinus nx ya, tambahkan ya n1 tak hingga ya bn sinus n omega x ya, secara umum kan n omega x gitu. Nah, ini eh, sin n omega x sin n omega omega x begitu. Nah, oke. Sekarang kita menginginkan ya agar nanti masing-masing fungsi ini lalu kita kuadratkan ya, masing-masing setiap suku ini ya. Setiap suku ini kita kuadratkan lalu kita rata-ratakan. Eh, jadi nilai rata-rata ya, misalkan kita ingin mencari satu fungsi kita ingin mencari nilai rata-rata suatu fungsi fx ya, kuadrat kuadrat fx ya. Nah, itu di di sekitar di sekitar a, b, di interval a, b. Ya, tentu saja nanti kita akan punya ya, misalkan saja ya, misal saja a, b itu di titik min p, p kan boleh-boleh saja. Nah, begitu. Jadi nanti kita akan cari ya kuadrat dari absolut fx kuadrat ini berapa, begitu. Ya, nanti kita punya nanti a sampai b ya, fx kuadrat dx itu dibagi dengan b min a ya, dimana b nya adalah min p, b nya p, a nya adalah min p, sehingga kita punya di sini ya 1/2 pi. Nah, kita masukkan di sini, dan ini eh, integral a sampai b ya, maaf, dari min p sampai p ya, min p sampai p itu. Nah, itu fx kuadrat dx, lalu siap-siap suku ya, kita integralkan juga ya. Kalau kita kuadratkan ya, maka kita punya di sini eh maka kita punya setengah a0 kuadrat ya. Nah, kita integralkan di sini ya, di seper ya, dari 1/2 pi ya, 1/2 pi integral min pi sampai pi ya, fx tidak usah dikuadratkan ya, ini sudah kuadrat ya. Nah, ini kuadrat dx ya. Nah, ya, ini muncul dari mana ya, ini kan ya tinggal ditambahkan 1/2 pi sama integralnya, jadi yang masing-masing ini dikuadratkan masing-masing suku ini. Nah, sehingga kita punya di sini ya plus 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 sigma n1 tak hingga ya an kuadrat itu. Nah, integral 1/2 pi, nah, 1/2 pi integral min pi sampai pi ya, cos kuadrat ya, cos kuadrat. Nah, kalau kalau ini intervalnya dari min pi sampai pi, maka di sini periodenya 2 pi, sehingga kita punya omeganya sama dengan 2 pi per t ya, berarti kita punya 1 omeganya. Jadi kita punya cos kuadrat nx dx gitu. Nah,
lalu kita jumlahkan juga dengan delete yang bn itu, maka kita punya sigma n1 tak hingga ya bn kuadrat seper 2pi ya min pi sampai pi ya sin kuadrat nx dx ya, seperti itu. Nah oke. Ya, kita punya informasi bahwa kalau kita mempelajari direct Fourier pada awal-awal itu, ya nilai rata-rata ini, ya nilai rata-rata integral min pi sampai pi cos kuadrat ini tuh hasilnya setengah, ya. Kita bisa cek setengah. Ini juga setengah nilainya. Nah, seperti itu. Nah, maka kita punya di sini ya nilai rata-rata dari fx ya kuadrat itu sama dengan ini ya A0 ya A0 per 2 kuadrat tambahkan setengah ya AN kuadrat tambahkan setengah ya BN kuadrat, seperti itu. Nah begitu ya. Nah sehingga kita punya ini, nanti kita akan menghitung ini berdasarkan berdasarkan hasil ini gitu ya. Nah begitu. Oke. Nah sekarang kita kembali kepada persoalan di sini. Ya, persoalannya adalah yang menjadi pertanyaan. Yang jadi pertanyaan adalah pertanyaan. Ya, pertanyaannya adalah berapa A0, berapa AN dan berapa BN. Ya, informasi ini tentu saja kita dapatkan dari direct Fourier ini. Ya, direct Fourier ini ya setelah kita lakukan ini berdasarkan informasi fx yang yang diketahui di sini, ya nanti kita bisa tentukan konstantanya ya. Nah, di mana konstantanya itu ya A0 didefinisikan terus sebesar 2 per T ya, dari min T per 2 sampai T per 2 ya. Ini fx dx kan, yang AN sama dengan 2 per T ya, min T per 2 T per 2 ya, fx ya, fx itu dikalikan cosinus ya n omega x dx ya, dan bn sama dengan 2 per T ya, itu min T per 2 ya, T per 2 itu fx ya sinus n omega x dx begitu ya. Nah, dimana nilai omeganya kan sama dengan tadi kan T periodenya sama dengan 2pi ya, dan sehingga omeganya sama dengan 2pi per T, maka kita punya 2pi per 2pi sama dengan 1. Maka kita punya di sini T-nya sama dengan 2pi, maka jadinya seperpi ya, gitu. Integral min pi sampai pi fx ya dx gitu. Nah, fx-nya di sini kan intervalnya, nah kita punya bahwa nilai fx-nya ya, nilai fx yang kita ketahui adalah ini ya, kita sekalian gambarkan ya, nilai fx yang kita ketahui adalah ini. Nah, di soal adalah fx, nah kita gambarkan saja ya, informasi pada soal itu fx-nya itu ini. Nah, ini ya, ini informasi fx ya, ini fx, ini x. Jadi itu dari min L sampai L ya, dari ini apa itu kita punya fx itu kan, nah kita punya fx itu sama dengan ya min 1 ketika ini min L sampai x sampai 0, di 0 sampai x sampai L ya. Nah, ini dari min L ya, katakanlah di sini, nah, 0 di sini ya, L di sini. Nah, maka dari min L sampai 0 itu min 1 ya, maka kita punya di sini, nah itu di sini katakanlah gini ya, 1, terus dari 0 sampai L itu 1. Nah, ini katakanlah di sini ya. Nah, gitu. Ya. Nah, ya ini 1 gitu. Ya, katakanlah begitu ya. Itu ya, jadi ini delete-nya itu berulang terus ya, berulang terus. Nah, ini nanti di sini ada juga, di sini ada juga ya.
Nah, itu ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita perluas begitu. Nah, itu kan. Nah, ini jadinya ini adalah eh, min 2L, ya ini min 3L. Nah, itu. Nah, jadinya adalah deret yang seperti itu, seperti ini. Nah, ini. Gitu. Nah, ini 2L, ini 3L ya. Seperti itu. Nah, kita lihat dari interval min pi sampai pi, yaitu intervalnya itu kan begini, seperti ya, dari min pi sampai 0. Oh, maaf. In, nilai periodenya bukan ini bukan 2pi ya. Sorry, maaf, ini kan L ya, min L sampai L. Maka periodenya itu 2L ya. Karena ini L dikurangi min L kan, jadinya 2L. Nah, ini 2L. Jadinya ini hasilnya adalah pi per L. Nah, jadi ini kan yang tadi ini berlaku untuk ya, ini sebenarnya ini sifatnya umum ya. Kalau kita buat ini min L sampai L juga nggak masalah. Tetap kita menggunakan teorema yang ini, yang kita gunakan ini. Ya, nanti kita gunakan ini nanti di akhirnya. Nah, di mana kalau kita gunakan teorema Parseval, nanti ini nilai rata-ratanya itu sama dengan ya, nilai rata-ratanya sama dengan 1 begitu ya. Nah, atau nanti kita juga bisa uji ya, kita juga bisa uji nanti. Nah, hasilnya berapa gitu. Nah, oke. Ya, begitu. Nah, lalu ya, ini batasnya bukan dari min pi ya. Ini periodenya itu kan, tadi kan periodenya kan 2L ya, sehingga 2L bagi 2 kan min L, ini L ya. Ini L juga, ini L. Namun di sini intervalnya terbagi jadi 2 gitu. Nah, ini yang pertama ini kan min L sampai L kan ya. Ini min L sampai L. Yang pertama min L sampai 0, yaitu fungsinya adalah ini. Nah, fx ya, tulis dulu ya. Dx tambahkan ya, ini kurung tambahkan dari 0 sampai L fx dx ya. Kita bisa lihat bahwa dari min L sampai 0 ini, dari min L sampai 0 fungsi fx-nya adalah min 1 ya. Ini adalah min 1. Dan dari 0 sampai L ini kita lihat batasnya, dari 0 sampai L nilainya adalah 1. Nah, gitu. Nah, sedemikian sehingga kita dapatkan di sini ya, ini kan jadinya seperti ya, seperti min integral ya, min L sampai 0 fx dx ya, sorry. Ini ya, ini ya, dx ya, tambahkan 0 sampai L fx dx ya. Nah, oh maaf, fx kan sudah 1 ya, jadi kita tulis aja 1 itu. Nah, itu. Nah, ini dx. Integral dx itu adalah x ya. Dari min L sampai 0. Integral dx itu adalah x juga dari 0 sampai L gitu ya. Nah, oke. Ya, kita bisa lanjutkan di sini. Nah, ya. Nah, ini kita bisa punya di sini seperti ya, di sini 0 batasnya masuk, nggak usah, dikurangi minus L ya, minus ya 0 dikurangi ya minus L, jadinya 0 plus L ya, 0 plus L ya, tambahkan ini L dikurangi 0 ya, sehingga min L plus L lenyap ya, jadinya 0, sehingga kita dapatkan nilai A0 itu adalah A0 gitu ya. Nah, nilai A0 adalah A0 ya. Selanjutnya kita bisa juga mencari ya. Nah, kita bisa juga mencari hasil-hasil yang lain ya. Dalam hal ini kita coba cek ya, kita tes nilai AN-nya begitu ya. Ini nilai AN begitu ya. Tuh. Ini nilai AN. Nah, dengan periode yang besarnya pi per L tadi 2L, maka di sini kita bisa tulis ya. Ini T-nya kan sama dengan 2L. Berarti kita punya 1 per L ya, karena 2 bagi 2 kan L. Ini min L sampai L gitu ya. Fx, nah fx cosinus n ya, omeganya itu sebesar pi per L, maka kita punya di sini np per L x dx begitu. Nah, oke. Ya.
kalau kita lihat di sini ya, fx-nya itu kan sebenarnya fx-nya itu adalah fx-nya itu kan bisa satu bisa min satu ya, bisa bisa satu bisa min satu ya. Tapi kedua fungsi ini itu kan sama-sama fungsi x pangkat 0 sebenarnya, yang mana x pangkat 0 itu adalah fungsi ke genap, dan fungsi cosinus itu adalah ya, cosinus itu kalau kita tahu ya, cosinus itu adalah fungsi ya, cosinus itu adalah fungsi genap juga ya. Nah, cosinus cosinus itu adalah fungsi ya, oh maaf, ini bukan ini bukan fungsi genap, ini fungsi Gasal ya. Ini sorry, ini bukan fungsi genap. Kalau kita lihat dari karakteristiknya ya, oh maaf, bukan dilihat dari sini. Fx yang kita bisa lihat dari karakteristik gambar ya, kalau kita lihat ya di sini, kalau kita lihat dari secara gambar di sini, itu kan f ya, dari gambar sini itu tampak bahwa kalau kita punya fx ya, kita punya fx sama dengan min L itu sama dengan minus fx sama dengan L. Kalau kita lihat pada grafik ya, ini kita lihat pada grafik. Nah, sehingga ini kita dapat simpulkan ini adalah karakteristik dari fungsi Gasal ya, fungsi Gasal tadi, maaf sebelumnya saya yang salah, itu bukan x pangkat 0 ya. Nah, yang ini cosinus itu adalah fungsi genap ya. Nah, sehingga kalau kita punya fungsi Gasal ya dikalikan dengan fungsi genap, maka hasilnya adalah fungsi Gasal ya. Sehingga integral fungsi Gasal untuk satu periode ya, min L sampai L dx itu sama dengan 0 ya, sehingga kita tidak perlu menghitung An. Maka kita punya di sini An itu sama dengan 0 ya, gitu. Nah, oke, artinya kita hanya perlu mencari nilai Bn ya. Nilai Bn tuh yang ini, nilai Bn tuh ini ya, ini nilai Bn ya, kita bisa cari ini ya, sehingga begitu. Nah, maka kita bisa tuliskan dengan cara yang sama ya, di mana t nya sama dengan 2L, maka di sini jadinya 1/L, ini min L sampai L fx ya, sinus ya, n omega, omega nya itu kan pi per L x d dx ya, kita bisa jabarkan nih. Nah, yang ini ya, kalau kita perhatikan perhatikan baik-baik di sini ya, fx ini tadi kan kita tahu bahwa ini adalah fungsi Gasal, dan sinus itu adalah fungsi fungsi Gasal juga. Nah, perkalian kedua fungsi Gasal itu menghasilkan fungsi yang genap ya. Nah, sehingga kalau kita punya karakteristik fungsi genap, kita integralkan ya, integral satu periode ya dari fungsi genap ya, dx itu sama dengan ya, dua kalinya 0 L f fungsi genap dx, sehingga bentuknya akan jadi lebih sederhana. Maka kita tuliskan di sini 2/L 0L fx ya, sinus nv per L x dx, sehingga kita hanya butuh fungsi yang intervalnya dari 0 sampai L saja. Mana itu fungsinya? Kita bisa lihat dari sini 0 sampai L fungsinya berapa ini? 1 ini kan, 0 sampai L di sini fungsinya adalah 1. Nah, sehingga kita cukup ambil yang positif 1 saja. Atau kalau misalkan nanti teman-teman pembaca di sini tidak mau pakai yang 0 sampai L, bisa juga di sini teman-teman pakai yang variasi yang kedua, 2 min L0 fungsi genap dx ya. Tapi fungsinya berbeda nanti. Yang ini pakai fungsi yang min 1 tadi, yang ini pakai fungsi yang 1. Kenapa ini min 1? Karena intervalnya dari min L sampai 0. Bisa teman-teman cek di sini. Dari min L sampai 0 ini kan nilai min 1. Tapi hasil akhirnya pun sama. Tidak berbeda. Maka kita bisa tuliskan di sini, ini kan hasilnya ya, 2/L. Nah, itu kan integral sin apa? Jadinya kan koefisiennya 1 dibagi np per L, kan L per np ya. Terus integral sin kan min cos ya, min cos. Nah, cosinus nv per L dari x dari 0 sampai L. Dicoret. Kita punya di sini min 2/nv ya. Nah, kita punya di sini cosinus, masukkan batas L-nya ya. Kalau batas L-nya masuk berarti sisa cos nv ya, dikurangi cos 0 itu ya.
Cosinus NP ya itu bernilai min 1 pangkat N. Ya kenapa ya? Karena kalau kita punya cosnya, kalau N nya 1 berarti min 1 pangkat 1 1, yang mana cos 1pi sama dengan cos 180 yang nilainya min 1 ya. Cos 2pi cos 360 nilainya 1, berarti min 1 pangkat 2 1, jadi polanya min 1 pangkat N. Sementara kalau kita punya cos 0 yaitu nilainya 1. Nah, maka kita punya di sini hasilnya adalah ya, kita punya di sini hasilnya adalah 2 per NP itu kan jadinya 1 min 1 pangkat N. Nah, tapi di sini kita punya dua hasil ya yang kita bisa gunakan. Kalau misalkan N-nya Gasal, maka ini jadinya 1 dikurangi min 1 pangkat 1 atau min 1 pangkat 3. Jadi kan jadi dua kalinya, maka kita punya di sini 4 per NP ya untuk N Gasal. Kalau N-nya genap, min 1 pangkat 2, berarti 1 kurangi 1 0, atau min 1 pangkat 4, min 1 pangkat 4 1. Ya 1 kurangi 1 0. Oke. 0 untuk N genap. Artinya kita hanya punya hasil apa namanya? Hasil Bn untuk N-nya Gasal. Itu ya, itu saja kita pilih. Ya. Maka kita rangkum kembali hasilnya. Ya, kita rangkum kembali. Kita punya ya A0 untuk 0 ya. AN itu sama dengan 0 dan Bn itu sama dengan 4 per NP. Namun yang diizinkan hanya N yang Gasal ya, N yang Gasal. Nah, sedemikian sehingga kita dapat tuliskan nilai fx-nya nanti ya. Sebenarnya fx ini tidak kita cari sebenarnya, kita hanya fokus ke problem yang di sini. Nah, tapi ya udahlah, kita buktikan ini ya, kita bisa buktikan ini nanti. Tadi kan fungsinya akan menjadi ya, kalau kita perhatikan perumusan dari mana tadi, perumusan dari Fourier itu kan fx ya A0 per 2 tambahkan sigma n1 tak hingga an cosinus n omega x ditambahkan n1 tak hingga ya bn sinus n omega x ya, dimana nilai A0 itu adalah 0, an nya itu adalah 0, dan bn nya itu adalah 4 per np. Namun di sini yang diizinkan hanya nilai yang n yang Gasal. Yang kita punya 4 per pi untuk n yang Gasal ya. Di sini dikalikan sinus ya, ini kan super n ya, super n sinus n pi per l x ya. Kita jabarkan sekarang ya. Kalau misalkan kita punya n nya 1, berarti kita punya sinus pi per lx. Kalau n nya 2 nggak ada ya, karena n nya bukan Gasal. Kalau n nya 3 sinus ya 1 per 3 sinus ya 3 pi per lx. Kalau n nya 5, berarti kan 1/5 sinus ya 5 pi per lx, dan seterusnya ya. N nya genap tidak berlaku ya, karena apa? Karena ini tadi ini dari ini ya, n nya genap tuh 0 ya, maka tidak ada koefisiennya. Nah, maka itu fx nya ketemu ini. Cuma yang berikutnya, fokus kita sekarang bukan lagi pada penjabaran deret ya. Ini tentu saja kita berhasil membuktikan pada problem 9.6 ini ya, sesuai dengan jawaban pada soal ini ya. Maka kita bisa pastikan bahwa jawaban kita benar karena terbukti. Nah, karena jawaban kita benar, maka koefisien yang kita temukan itu juga benar ya. Nah, dari sini ya, dari sini nah, ya kita bisa lanjutkan ya, kita bisa lanjutkan untuk permasalahan ya, untuk permasalahan nilai rata-rata tadi, nilai rata-rata dari fx ya itu. Nah, itu sama dengan tadi adalah A0 per 2 kuadrat tambahkan setengah an kuadrat tambahkan setengah bn kuadrat ya. Kebetulan ya di sini hasilnya itu adalah di 0, jadi mudah ya. Kalau 0 dan bn nya itu adalah tuh tadi ya, itu kan sama dengan setengah ya, bn nya itu adalah 4 per ini tadi ya, 4 per np, tapi n nya Gasal, sehingga kita punya di sini 4 ya, 4 ini ya, kita punya sigma ya n Gasal, di mana bn kan nilainya n Gasal ya, berarti itu kan 4 per n pi kuadrat ya, dengan n nya Gasal. Nah, kita bisa keluarkan 4 nya
Sehingga kita punya di sini setengah dikalikan 16 per n kuadrat. Kita punya di sini pi kuadrat n gasal ya. Di sini kan seper n pangkat 2. Oh, sebentar. NP ya, 4 per NP. Nah, kalau kita lihat di sini ntar, ini NP ya, 4 per NP betul. Nah, 4 per NP itu sudah betul. Oh, sebentar. Ini 4 per, bentar, kita coba cek ya koefisiennya ya. Jangan-jangan ada yang salah. Oh, sudah betul ya. 135 tidak ada kuadrat di situ. Nah, kalau kita perhatikan kembali ya. Nah, kalau kita perhatikan kembali di sini ya. Oh iya, betul ya. Sama ini seper n kuadrat ya. Sehingga kita punya ini coret 1, ini 8 ya. Berarti kita punya 8 per pi kuadrat di sini sama dari sigma n gasal seper n kuadrat. Nah, kalau kita jabarkan di sini 8 per pi kuadrat itu sama dengan ya sigma n gasal itu kalau kita jabarkan kan jadinya 1 per 1 kuadrat. Kalau n nya 3, 1 per 3 kuadrat. Kalau n nya 5, 1 per 5 kuadrat dan seterusnya. Nah, ini yang terlihat pada ini soal pada section 5. Ya, maaf, section 11 nomor 5 ya. Pada buku bawah section 11 nomor 5. Ini adalah soalnya di sini. Ini yang nanti yang akan kita jawab, ya. Nah, pada teori ini kita punya ya, sehingga kalau kita gabungkan ya di sini. Nah, ya kalau kita lanjutkan ini maka kita punya 1 per 1 kuadrat ya, plus 1 per 3 kuadrat plus 1 per 5 kuadrat dan seterusnya sama dengan ini, sama dengan pi kuadrat per 8 dikalikan ini, dikalikan apa? Dikalikan ini, rata-rata f x kuadrat itu. Maka kita perlu informasi rata-rata fx kuadrat ini ya, kita perlu informasi ini. Nah, kita pindahkan saja sini ya. Nah, ini ya, sehingga ini. Nah, sehingga ini. Nah, tapi kita perlu cari dulu ini nilai ini ya, nilai rata-rata. Nah, fx kuadrat gitu ya, kira-kira berapa nilainya ini. Nah, kita jabarkan dulu rumusnya. Itu kan rumusnya dari ini, dimana periodenya di sekitar min 1,1, sehingga kita punya min 11 ya, fx kuadrat dx ya dibagi dengan 1. Ini di sekitar min L sampai L ya, min L sampai L ya. Nah, min L sampai L, bukan min 1 sampai 1 ya. Nah, min L sampai L. Nah, oke, maka kita bagi ini dibagi dengan L dikurangi minus L. Maka kita punya di sini 1/2L ini kan ya. Nah, kita bisa jabarkan jadi 2, yaitu pertama dari min L sampai 0 ya, fx kuadrat dx tambahkan 0 sampai L ya, fx kuadrat dx ya. Nah, kita tahu bahwa nilai untuk min L sampai 0 fungsinya berapa tadi? Fungsinya adalah min L sampai 0, itu bisa kita lihat itu min 1 ya. Kalau 0 sampai L fungsinya berapa? 1. Sehingga kita punya untuk min L sampai 0 dan di sini min 1 kuadrat. Kalau ini 1 kuadrat. Sehingga kita punya di sini ya 1/2L ya, ini sama dengan min 1 kuadrat kan 1 ya. Kita punya min L0 dx tambahkan 0 sampai L 1 kuadrat 1 ya dx. Sehingga kita bisa gabungkan di sini 1/2L ini jadinya min L sampai L dx ya. Integral dx itu adalah x ya, dari min L sampai L. Maka kita dapatkan ini batas atas L dikurangi minus L ya, sehingga di sini 1/2L dikalikan 2L ya. Maka hasilnya adalah 1. Nah, maka kita bisa dapatkan di sini ya, maka nilai 1 plus 1/3 kuadrat plus 1/5 kuadrat dan seterusnya sama dengan pi kuadrat per 8 kalikan 1.
maka kita dapatkan, oh maaf, pi, ya betul ya, pi kuadrat per 8 ya, maka kita dapatkan di sini hasilnya adalah pi kuadrat per 8 ya, dengan n yang ke gasal ini ya. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.